Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kegiatan belajar pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Dafa, silakan dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Selanjutnya kalian absen dulu ya. Link absennya Bu Rinasel, kalian klik yang warna biru kemudian absen seperti biasa. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Anak-anak tadi pagi sudah sarapan ya? Apa ada yang belum sarapan? Sudah Bu. Sampun Bu. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang kalian makan akan dicerna oleh tubuh dan menghasilkan namanya apa? Ya, sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Apakah kalian tahu bagian tubuh yang bertugas mengedarkan dan mengangkut makanan ke seluruh tubuh itu tugasnya siapa? Darah Bu. Darah Bu. Darah Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Itu yang bertugas mengedarkan sari-sari makanan adalah darah. Nah, untuk lebih jelasnya, pagi ini Bu Rina akan share video, nanti kalian amati dan analisis, kemudian kita diskusikan ya. Iya Bu. Kalian klik yang warna biru, kemudian kalian amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, sistem pencernaan manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat. Anak-anak masih ingat kan? Kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan hasil proses pencernaan makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Jadi, fungsinya darah mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk organ peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, kemudian pembuluh darah, paru-paru. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Coba anak-anak pegang rongga dadanya sebelah kiri. Nah, di situ letak jantung. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian yang ketiga itu paru-paru. Paru-paru kita ada 2 gelambir. Jantung kita ini terletak di sini. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia yang mempunyai peredaran darah yang sehat, wajib bersyukur. Nah, ada seorang anak yang menyampaikan syukurnya dengan cara berpantun, melalui pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, ada yang pernah tahu apa itu pantun? Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, sekarang ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri 4 baris. Tiap baris terdiri dari
8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Bersajak A, B, A, B. Anak-anak sudah selesai ya menyimak videonya. Coba ceritakan apa saja yang kamu lihat tadi di dalam video yang sudah kalian simak. Peredaran darah manusia dan pantun. Pintar sekali Mbak Putri. Peredaran darah manusia dan pantun. Yang lain ayo. Peredaran darah manusia dan pantun. Menjelaskan tentang peredaran darah manusia dan menjelaskan pantun. Peredaran darah manusia dan pantun. Peredaran darah manusia dan pantun. Peredaran darah manusia dan pantun. Pintar sekali anak-anak. Tadi di dalam video kalian sudah melihat peredaran darah. Nah, peredaran darah itu ada apa saja? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, Bu. Ya, pintar sekali Mbak Sarah, Mbak Putri, Mbak Nismara, Mbak Cinta, Mbak Arum, Mbak Mutia ya. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, tadi organ-organ peredaran darah itu ada apa saja? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, pembuluh darah, paru-paru. Ya, betul anak-anak. Organ peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, dan paru-paru. Selanjutnya Bu Rina akan share gambar ya. Coba nanti ceritakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian tadi sudah melihat di video ada gambar peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Coba ceritakan. Peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, dari paru-paru ke serambi kiri melalui vena pulmonalis, dan peredaran darah besar dari bilik kiri ke arteri melalui arteri besar atau aorta, dari arteri ke seluruh tubuh, ke vena dan serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Terima kasih anak-anak, sudah paham ya antara perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Tadi beberapa teman-teman kalian sudah bisa menceritakan apa peredaran darah kecil, apa peredaran darah besar. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita mengerjakan soal? Silakan Bu Rina beri kesempatan jika ada yang mau bertanya. Fungsi sel apa ya, Bu? Anak-anak, ini ada pertanyaan dari Mbak Aulia. Fungsi sel apa ya, Bu? Ada yang bisa membantu Bu Rina menjawab fungsi sel itu apa? Bu Rina akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia tadi ya. Untuk fungsi sel itu sebenarnya merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Mungkin maksudnya Mbak Aulia fungsi sel darah merah atau sel darah putih ya Mbak Aulia. Kalau sel darah putih itu fungsinya untuk menghasilkan antibodi dalam melawan infeksi yang akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan sel darah merah itu fungsinya untuk mengangkut oksigen. Begitu Mbak Aulia. Ya, Bu. Untuk mengukur kemampuan kalian kerjakan soal, nanti akan Bu Rina share alamatnya di sini. Kalian kerjakan 15 menit cukup ya untuk mengerjakan soal. Silahkan dikerjakan, sebentar lagi Bu Rina share alamatnya untuk kalian kerjakan. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Bu. Terima kasih anak-anak. Bagaimana? Mudah apa sulit? Nah, setelah ini Bu Rina akan share LKPD ya. Nanti kalian kerjakan di buku A. Untuk langkah-langkah mengerjakannya sudah ada di LKPD. Bu Rina beri waktu sampai pukul 3 ya. Kalian foto kemudian kirim ke Bu Rina ya. Ya, Bu. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Coba tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang peredaran darah
tentang sistem peredaran darah manusia dan pantun, Bu. Ya, betul sekali Mbak Anin, Mbak Sarah, Mbak Cinta, Mbak Rofida. Hari ini kita sudah belajar tentang peredaran darah manusia ya. Ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kemudian tadi kalian sudah menyebutkan organ peredaran darah pada manusia. Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada paru-paru. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah belajar pantun dan unsur-unsur pantun. Oke anak-anak, nanti kalian pelajari lagi di rumah ya. Jangan lupa anak-anak selalu rajin belajar di rumah, dan jangan lupa dalam situasi seperti ini tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, Bu. Untuk menutup pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Nika dipimpin berdoanya. Siap, Bu. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Oke, terima kasih Mbak Nismara, Mbak Nika sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sekarang kalian lanjutkan tugas yang ada di LKPD tadi ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Nanti jika ada kesulitan kalian bisa chat Bu Rina nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.